Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man kana awla bihi wa sallim taslima. Insan mulia, para pendengar dimanapun berada. Pada kesempatan ini, marilah kita sejenak merenung tentang salah satu sunnah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini, yaitu tentang kekayaan dan kemiskinan. Allah Ta'ala telah membuat ketetapan bahwa di antara kita manusia akan ada yang kaya dan akan ada yang miskin. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 30, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia menyempitkannya. Sesungguhnya Dia maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Sampai kiamat, orang miskin akan tetap ada meskipun manusia berupaya keras menghilangkannya. Sebab kaya dan miskin itu adalah skenario Allah. Seperti adanya sebahagian orang beriman dan ada pula manusia yang kafir. Kalau ada upaya menentang adanya kemiskinan, seakan ia menentang sunnah yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Allah membuat ada yang kaya dan miskin, agar manusia saling berhubung satu sama lain. Bayangkan saja jika seluruh manusia kaya. Sebaliknya pula bayangkan jika manusia miskin semua, akan terjadi kerusuhan memperebutkan harta dan makanan. Selain itu, adanya kaya dan miskin adalah model ujian dari Allah bagi kita manusia. Sehingga pada setiap orang akan datang suatu masa diuji dengan kekayaan, dan di masa lain ia akan diuji dengan kemiskinan. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Fajr ayat 15 sampai 16, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Maka adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka ia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Dan apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka ia berkata, Tuhanku menghinaku. Para pendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat bagaimana reaksi si fulan ketika diuji dengan kedua hal itu. Adakah dia tetap bersyukur atau menjadi kufur? Umumnya manusia akan taat ketika miskin dan lalai ketika sudah diuji dengan kekayaan. Ingatlah kisah Qarun. Begitu beratnya ujian kekayaan itu, sehingga Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, kami diuji dengan kemiskinan kami sanggup, namun tatkala diuji dengan kekayaan hampir-hampir kami tak sanggup. Manusia kaya bukan karena dia pintar atau hebat, melainkan karena Allah sedang memudahkan rezekinya. Berapa banyak orang pintar tapi tidak kaya, dan berapa banyak orang yang tidak pintar namun diberi kekayaan melimpah. Tidak ada hubungan antara kaya dengan tinggi rendahnya pendidikan. Bahkan kadangkala kita lihat, semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin sulit pula rezekinya. Namun orang yang tidak berpendidikan tinggi malah begitu mudah rezekinya. Banyak sarjana ekonomi hari ini menganggur dan tak punya penghasilan. Semua itu membuktikan
bahwa ternyata kita manusia tidak punya kuasa atas kekayaan, melainkan semua itu Allah lah yang maha berkehendak. Seperti musim panas dan musim hujan, kaya dan miskin akan datang bergiliran. Tidak ada garansi bahwa seseorang akan kaya selamanya, dan tidak ada pula ketetapan bahwa orang miskin akan miskin selamanya. Betapa banyak orang kaya anaknya melarat, sebaliknya betapa banyak orang miskin yang anaknya kaya raya. Tidak ada suatu formula yang memberikan resep agar seseorang mampu bertahan kaya selamanya. Allah bisa membuat kondisi orang kaya tiba-tiba miskin dengan sebab yang bermacam-macam. Sebaliknya, orang miskin bisa Allah kayakan secara cepat melalui berbagai jalan. Karena kaya dan miskin tidak bisa diperkirakan dan dikendalikan, maka kita harus selalu siap menghadapi kedua ujian ini, kaya ataupun miskin. Oleh karenanya, insan mulia para pendengar, siapapun yang dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersyukurlah. Di antara rasa syukur itu, hendaklah dia membantu orang-orang yang miskin. Dan siapa saja yang boleh jadi merasa dirinya belum dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan berputus asa. Mudah bagi Allah untuk mengkayakan kita. Adapun Dia Allah, jika Dia berkehendak, cukup mengatakan kun fayakun, jadilah maka terjadilah ia. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.